Saat ini, World Wide Web adalah sumber informasi terbesar. Namun, apa model data yang diterapkan dalam web? Jawabannya adalah semi-structured data. Di video ini, Anda akan mengetahui tentang apa bedanya model data terstruktur dengan semi-terstruktur, dan bagaimana navigasi tree penting untuk model data semi-terstruktur. Mari kita lihat halaman web yang sangat sederhana ini. Halaman ini memiliki stylisation yang standar. Mari kita lihat kode di balik halaman ini. Perhatikan beberapa hal di sini. Keseluruhan data berada di dalam blok HTML dan /HTML. Di dalam blok terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu head dan body, di mana masing-masing dimulai dan diakhiri dengan tag. Setiap blok terkait dengan blok yang lebih besar. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah tidak seperti struktur relasional, banyaknya heading atau title atau paragraf tidak ditentukan dan bisa berada di mana saja. Dengan kata lain, strukturnya lebih fleksibel. Contoh semi-structured data kedua adalah XML. Ini adalah contoh XML dari aplikasi Receipt Book, di mana setiap record memiliki title, ingredient list, dan preparation. Baik XML maupun HTML menggunakan tag untuk memulai dan mengakhiri nilai di dalamnya. Bedanya, pada XML, tipe tag tersebut tidak ditentukan atau tidak terbatas pada apa yang distandarkan seperti pada HTML. Pada contoh ini, terdapat dua data yang memiliki atribut berbeda. Coba Anda lihat, resep kedua tidak memiliki preparation. Demikian pula jumlah dari ingredient list pada kedua data adalah berbeda. Data pertama hanya memiliki satu ingredient, sementara data kedua memiliki 3 ingredients. Hal yang menarik lainnya, pada saat pemrosesan data XML, adalah kenyataan bahwa struktur dari elemen tidaklah penting. Sebagai contoh, Anda dapat melakukan query tentang elemen-elemen yang mempunyai sub-elemen berisi peanut butter. Query itu akan menghasilkan dua elemen. Yang pertama adalah recipe, di mana sub-elemennya yaitu title dan preparation masing-masing mempunyai nilai peanut butter. Elemen kedua adalah ingredient list, di mana sub-elemennya yaitu ingredient mempunyai nilai peanut butter. Anda tentu sudah menyadari bahwa hal ini tidak mungkin kita lakukan pada model data relasional. Misalnya, kita tidak bisa melakukan query untuk mengetahui atribut mana yang memiliki suatu nilai tertentu. Misalnya, atribut mana yang memiliki nilai John. Namun hal ini sangat bisa kita lakukan pada model data semi-structured. Ide yang sama juga terdapat pada JSON, JavaScript Object Notation. JSON adalah format populer yang digunakan untuk menyimpan beragam jenis data, seperti oleh Twitter ataupun Facebook. Sebagai contoh di sini, kita lihat semua format terlihat berbeda. Namun terdapat struktur bersarang, yaitu list yang mempunyai list lain dengan pasangan key value sebagai properti atomik. Semua data semi-structure yang berbeda-beda ini sebenarnya jika kita lihat untuk lebih general dapat kita modelkan dalam bentuk tree. Sebagai contoh, di kiri adalah sebuah dokumen XML, sementara di kanannya adalah tree yang merepresentasikan dokumen tersebut. Jika diperhatikan, setiap nilai akan menjadi leaf dari tree tersebut. Memodelkan data dalam bentuk tree memiliki keuntungan yang signifikan, sebab tree adalah struktur data yang mensupport akses navigasi data.
Misal, kita berada di node paper. Kita dapat melakukan operasi get parent untuk mendapatkan nilai dokumen, operasi get child untuk memperoleh title, author, dan source, ataupun melakukan operasi get sibling untuk mendapatkan report. Kita juga dapat melakukan query secara tekstual, seperti string mana yang mempunyai substring tertentu dan mencari path ke node tersebut. Kita juga dapat melakukan query seperti misalnya, siapa penulis dari XML tutorial? Di sini, query tersebut menggunakan navigasi untuk menemukan jawabannya. Sebagai awal, ia akan detect XML tutorial, lalu kemudian naik ke title, kemudian ke paper, setelah itu turun ke author, dan ke nilai dari author, yaitu Don Robbie. Bagaimana ia bisa tahu bahwa ia harus naik hanya sampai ke paper? Karena paper adalah node terendah dari tree tersebut, yang merupakan moyang yang sama dari node XML tutorial dengan author.